Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 12 IPS 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nurfaiza Mutia, ada Fakih Nur Alfiansyah, Jisiki Desideria Kusnadi, Maulidia Zahra Nuraini, Siti Huwaida, dan Zelda Maulidia. Di sini kami akan menjelaskan materi sejarah minat, yaitu konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Nah, di sini ada subbab materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu konflik di Timur Tengah, kedua konflik di Asia Tenggara, ketiga konflik di Asia Selatan, keempat konflik di Asia Timur, kelima konflik di Eropa, keenam konflik di Afrika, dan yang terakhir yaitu ketujuh konflik di Amerika Latin. Konflik di Timur Tengah. Konflik Palestina-Israel. Pada tanggal 14 Mei 1948, PBB mengeluarkan resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian, yaitu Arab Palestina, Israel, dan Yerusalem. Pembagian wilayahnya 54% untuk Israel dan sisanya 46% untuk Palestina. Namun demikian, Israel masih menginginkan wilayahnya yang lebih luas lagi, sehingga antara keduanya terlibat konflik hingga saat ini. Konflik Suriah. Konflik diawali oleh grafiti di dinding sekolah yang bertuliskan As-Sahab atau Eskat el-Nizam, yang berarti rakyat ingin menyingkirkan rezim. 15 siswa yang dianggap bertanggung jawab ditahan dan disiksa, sehingga menimbulkan kemarahan dan memicu demonstrasi besar-besaran menolak kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad. Aksi demonstrasi ini ditanggapi oleh pemerintah dengan menggunakan kekuatan militer. Revolusi Melati di Tunisia. Tahun 2010 sampai 2011 di kawasan Timur Tengah dikaitkan pergolakan politik yang dikenal dengan sebutan Revolusi Melati. Tujuannya untuk menumbangkan penguasa yang dianggap diktator. Bermula seorang tukang sayur bernama Muhammad Bouazizi, 26 tahun. Ia seorang sarjana yang melakukan self-immolation atau bakar diri di kota Sidi Bouzid. Akibat tidak terima dagangannya disita polisi. Aksi ini menyulut rakyat Tunisia yang merasa senasib. Revolusi Melati di Libya. Revolusi Melati di Tunisia memantik semangat bagi warga Mesir untuk menggulingkan pemerintahan Husni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun. Revolusi terjadi pada 25 Januari 2011. Rakyat Mesir menuntut Presiden Husni Mubarak mundur dari jabatannya. Akibat tekanan dari demonstran, pada tanggal 10 Februari 2011, Presiden Husni Mubarak menyerahkan kekuasaannya kepada Omar Sulaiman, tetapi ditolak oleh rakyat, sehingga pemerintahan dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata. Konflik Asia Tenggara. Yang pertama, konflik Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan kedua pulau di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, berawal pada tahun 1967 dalam pertemuan hukum laut secara bersamaan mengklaim Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayahnya. Pada pertemuan tanggal 22 September 1969, kedua negara menyetujui MOU yang menetapkan Sipadan dan Ligitan ke dalam status quo, yang berarti kedua pulau tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia maupun Malaysia. Sengketa ini diselesaikan melalui ICJ tahun 2002. Bukti-bukti yang diajukan oleh Malaysia lebih memperkuat kedudukannya. Yang kedua, konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Pada awalnya, kepulauan ini tidak layak huni karena berupa gugus karang, namun klaim terhadap wilayah ini muncul setelah ditemukan potensi sumber daya alam berupa minyak bumi, gas, dan letaknya yang strategis di lintas perdagangan antar negara. Konflik mulai memanas pada tahun 1947. Proses damai di Laut Cina Selatan yang diprakarsai ASEAN belum dapat membuahkan hasil hingga saat ini. Yang ketiga, konflik Thailand dan Kamboja. Konflik ini terjadi akibat sengketa kepemilikan kuil Preah Vihear pada tahun 2008. Kuil peninggalan abad 11 didaftarkan warisan budaya oleh UNESCO. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Kamboja, tetapi justru memicu masalah bagi Thailand. Akibatnya terjadi kontak senjata antara tentara Kamboja dan Thailand di dekat kuil Preah Vihear pada tanggal 15 Oktober 2008. Thailand kemudian meminta DKPBB untuk mengerahkan pasukan pemeliharaan perdamaian, tetapi oleh PBB diambil jalur diplomasi antara keduanya dan ketua ASEAN. Hasilnya antara Thailand dan Kamboja akan menyelesaikan konflik secara damai. Konflik di Asia Selatan.
Perang Saudara di Sri Lanka. Sri Lanka merupakan bekas jajahan Inggris yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Konflik terjadi antara etnis Sinhala dan minoritas Tamil, bermula pasca kemerdekaan. Etnis Tamil tergeser kedudukannya oleh etnis Sinhala. Konflik ini telah menewaskan puluhan ribu penduduk sipil sampai 1,5 juta penduduknya mengungsi. Konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Faktor yang menjadi pemicu adalah masalah agama, yaitu penduduk yang beragama Islam di Pakistan dan pemeluk Hindu di India. Konflik semakin kuat dengan munculnya kelompok militan Kashmir yang menentang segala keputusan pemerintah Hindu India dan menuntut kemerdekaan Kashmir dari India atau bergabung dengan Pakistan. Sampai sekarang, ketegangan antara kedua negara tersebut belum didapati titik temu. Konflik Asia Timur. Yang pertama, ada konflik dari Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara dua Korea terjadi pasca Perang Dunia Kedua akibat persaingan antara Amerika dan Uni Soviet. Konflik ini terjadi ketika Korea Selatan bersikukuh melakukan latihan militer di Pulau Yeonpyeong. Tindakan Korea Selatan ini dibalas oleh Korea Utara dengan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan. Yang kedua, konflik Tiongkok dan Jepang. Terjadi akibat sengketa Pulau Senkaku, yang pada awalnya kelima gugusan pulau itu tidak berpenghuni. Pada tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa Kepulauan Senkaku terdapat sumber alam mineral dalam jumlah banyak. Akibatnya, Cina menjadi tertarik. Pada sidang Dewan Keamanan PBB tahun 20 Mei 1972, Amerika Serikat mengembalikan Okinawa dan Kepulauan Senkaku kepada Jepang. Sejak saat itulah sering terjadi konflik kepentingan antara Cina dan Jepang. Konflik Eropa. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Negara Bosnia didamai oleh 3 kelompok etnik utama, yaitu etnik Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Negara Bosnia merupakan bekas wilayah dari negara besar Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Pada bulan Maret 1992, Bosnia menyatakan kemerdekaannya melalui referendum yang diikuti oleh etnik Bosnia, etnik Kroasia, dan pendukung kemerdekaan Bosnia. Pada bulan April tahun 1993, NATO di bawah pengawasan PBB menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah Yugoslavia. Tanggal 14 Desember 1995, pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ditangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milošević, Presiden Bosnia Alija Izetbegović, dan pemimpin Kroasia Franjo Tuđman setelah melewati 3 pekan negosiasi. B. Konflik Nagorno dan Karabakh. Nagorno-Karabakh terletak di wilayah strategis karena merupakan jalur darat yang menghubungkan kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur. Konflik merebutkan wilayah Nagorno-Karabakh muncul ketika Mikhail Gorbachev kalah menjadi presiden Uni Soviet pada tahun 1985. Armenia dan Azerbaijan pun akhirnya memerdekakan diri dan menjadi negara berdaulat. Akibatnya muncul perang perebutan wilayah Nagorno-Karabakh antara negara Armenia dan Azerbaijan. Perang tersebut terbagi dalam 2 fase, yaitu fase 1 yang diselenggarakan pada tahun 1988 sampai 1991 dan fase 2 tahun 1992 sampai 1994. Konflik di Afrika. Yang ke-1, konflik Kongo. Konflik Kongo dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konflik Kongo 1, 1996 sampai 1997. Pertempuran berat terjadi di sekitar ibu kota antara pasukan gabungan AFDL dengan pasukan Zaire yang dibantu oleh milisi Pro-Mobutu dari Angola. Korban jiwa yang timbul akibat pertempuran tersebut mencapai 300 orang lebih dan menjadikan salah satu peristiwa pertempuran paling berdarah selama Perang Kongo 1. Perang Kongo 2. Perang Kongo 2 dilatar belakangi oleh berubahnya sikap dan kebijakan Presiden Laurent Desire Kabila terhadap negara-negara sekutu yang membantu dalam menggulingkan rezim Mobutu. Yang kedua, konflik Sudan. Awal konflik dipicu atas keputusan Presiden Nyerere pada tahun 1983 yang mengumumkan akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah Sudan. Hal ini membuat kelompok SPLA menuduh Presiden Nyerere memicu perpecahan etnis. Konflik dan pertempuran antara pemerintahan Sudan dan SPLA terus berlangsung hingga memasuki tahun 90-an. Perjanjian damai pun tercapai pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. Ketiga,
Konflik Somalia. Konflik di Somalia sudah berlangsung sejak tahun 1988 dan berkembang menjadi perang sipil pada tahun 1991 yang bahkan masih berlangsung hingga sekarang. Konflik pemberontak yang dulu memiliki satu misi untuk menggulingkan rezim Bare kemudian saling berebut kepemimpinan atas Somalia. Yang keempat, konflik Afrika Tengah. Beberapa kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap rezim Bozi diantaranya adalah UFDR, CPJP. Aksi pemberontakan kelompok tersebut kemudian direspon oleh rezim Bozize dengan mengerahkan pasukan militer dan meletuslah Perang Belukar Afrika Tengah. Perang Belukar akhirnya berhenti pada tahun 2007 dengan perjanjian damai di kota Birao antara pihak Afrika Tengah dengan pemberontak. Konflik Amerika Latin. Konflik di Kolombia. Konflik bersenjata di Kolombia berawal sejak tahun 1920-an, dimulai dengan gelombang protes dari para petani lokal akibat buruknya kondisi petani selama bekerja di ladang para tuan tanah. Para petani menghimpun massa dan kekuatan untuk melancarkan aksi protes dengan membawa paham perjuangan sosialisme dan komunisme. FARC atau Pasukan Revolusioner Kolombia merupakan kelompok bersenjata yang memperjuangkan pendirian pemerintahan komunis dan memperjuangkan nasib para petani Kolombia. FARC pada awalnya merupakan kelompok militer yang hanya beroperasi di kawasan pelosok Kolombia. Namun, memasuki tahun 1980-an, FARC mulai memperluas area operasinya ke kawasan kota dan melancarkan serangan terhadap pasukan militer Kolombia. Konflik di Peru. Pembangunan yang tidak merata, kemiskinan, dan lebarnya kesenjangan sosial di Peru mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang tidak puas dengan pemerintah dan menginginkan keadilan. Salah satu kelompok pemberontak paling disegani di Peru adalah Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso. Kelompok Sendero Luminoso mulai menunjukkan aksi pertama kalinya pada bulan Mei 1980 di kota Chuschi dengan melakukan sabotase terhadap kotak pemilu, membakar hasil pemilu aksi teror, penyerangan terhadap para tuan tanah setempat, dan kompleks perkantoran milik perusahaan asing yang mereka anggap sebagai simbol kapitalisme. Pemerintah merespon aksi pemberontakan tersebut dengan menggabungkan kekuatan militer dan polisi untuk menumpas para pemberontak. Kelompok Sendero Luminoso yang mulai terdesak oleh aksi gabungan militer dan kepolisian Peru akhirnya semakin gencar melakukan kekerasan untuk mengintimidasi penduduk. Konflik Venezuela, Kolombia. Revolusi Bolivarian yang digalakkan oleh Hugo Chavez tahun 1998 ini merupakan langkah konkret Chavez selaku Presiden Venezuela untuk mensejahterakan rakyat dan terbebas dari jerat neoliberalisme yang ditanamkan oleh Amerika Serikat. Langkah awal Presiden Chavez dalam menentang liberalisme tersebut diawali dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki saham terbesar di bidang perminyakan. Pemerintah Venezuela menetapkan kebijakan luar negeri yang memiliki visi untuk mengintegrasikan kawasan Amerika Latin dan Karibia ke dalam sebuah blok regional berbasis sosialisme. Sedangkan di Kolombia terdapat FARC yang berhaluan komunis yang membuat hubungan regional kedua negara menjadi memanas. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.